Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan masih dengan Mbak Nova dengan pengalamannya atau lebih tepat disebut petualangannya bersama suami selama kalau dari Rotterdam ke sini 1 tahun dan keliling daerah Indonesia selama 2 tahun. Jadi 3 tahun berada di kapal. Mbak Nova, tadi kan kayaknya seneng-senengnya, kayaknya nggak ada masalah tuh di kapal. Atau jangan-jangan memang benar begitu? Harus terlihat seperti itu. Oh, harus terlihat seperti itu. Tapi dari pengalaman selama 3 tahun atau yang terpanjang tadi 1 tahun dari Belanda ke Indonesia itu, daerah mana yang paling berat tantangannya secara alam? Apakah itu ombaknya, badainya, anginnya? Jadi berangkat dari Rotterdam, berhenti di Douarnenez, Prancis. Nah, dari Douarnenez menuju ke Lisboa, di Portugal itu ada sebuah teluk, namanya Bay of Biscay. Dia memang terkenal karena dia memiliki perbedaan kedalaman yang ekstrim, maka dia ombaknya itu tidak bisa diprediksi datangnya dari arah mana. Namun pada saat itu juga ada badai angin dari Eropa Utara menuju ke selatan. Jadi terus terang di situ saya berpikir ini saya beneran nggak sih mau menjalani hal ini gitu kan? Mau lanjut atau tidak? Apa yang terjadi hari itu? Karena rasanya seperti tinggal di dalam mesin cuci. Itu. Dikocok-kocok. Jadi memang itu kapal saya diving. Astaga. Iya, sampai diving, sampai ombaknya semuanya menutupi kapal sebentar gitu. Dan ada di atas batas aman sebagai kapal yang seberat itu, sekecil itu. Dia seharusnya jadi cuma bisa sampai itu ya? 10 knots, tapi dia sampai 16 knots. Dengan layar satu yang sudah dipotong besarnya. Mesin tidak mungkin bisa membantu. Dan kami melalui itu selama 5 hari berturut-turut. 5 hari? Iya. Saya pikir hitungannya cuma 1 jam, 2 jam. Enggak, itu 5 hari dalam kondisi seperti itu terus-menerus? Iya. Oke. Kenapa memutuskan terus melanjutkan? Nggak balik aja, udah bubar aja deh, ini bahaya sekali. Balik tidak bisa. Oh, tidak bisa. Karena memang sudah di tengah laut. Yang ada kita hanya mempercayai kapten pertama kami pada saat itu, dia pelaut hebat sekali memang. Orang mana dari ini? Belanda. Okay. Dia tahu bagaimana cara mengatasi hal itu. Dia yang tahu, kalau saya tidak tahu sama sekali. Iya. Cuma dia saja udah yang kebayang, tahu. Udah kebayang. Ya, saya membayangkan Bapak Ibu sekalian, ini kapal kan panjangnya tadi sempat disebut 16 meter, bisa juga 14 meter atau 18 meter. Tapi poinnya ada, ini kapal nggak besar-besar amat. Saya pernah naik Dewa Ruci itu 58 meter panjangnya dengan 3 tiang utama layar tinggi-tinggi ya. Nah itu kami dihantam badai itu di Laut Cina Selatan. Saya kan perjalanan 1 bulan, dihantam badai, baru keluar itu. Wah sampai hancur tercabik-cabik ininya, layarnya. Dan itu kan kawatnya itu kan kawat sling itu, sling ya, slingnya bahaya itu katanya bisa kepenggal kita kalau kena leher. Itu dalam keadaan darurat kita akhirnya kembali muter masuk ke arah Batam, ngumpet di situ dari badai dulu. Tapi udah nggak bisa jalan lagi karena hancur kan layarnya. Terpaksa datangin layar dari Surabaya, pasang lagi baru kita keluar. Nah itu di perjalanan kena ombak 6 meter aja saya udah muntah kuning. Muntah kuning itu artinya seluruh isi perut udah keluar, nggak ada lagi yang bisa keluar selain yang kuning itu. Itu udah paling dasar dari usus kita. Saya tobatnya 7 turunan itu. Bukan apa-apa Bu. Semua kadet-kadet perwira itu bilang, Mas Andi, kalau mau aman itu di tiang utama kan, jadi dia geser-geser begini, saya tetap di sini. Saya tidur jam 3 pagi kan dingin itu kan, udah ikutin aja, tahu-tahu buat kaget saya, hujan deras kan, saya lompat gini, loh kok nggak hujan? Baru saya tahu kadetnya muntah dari atas, kan dia di atas.
Jadi kadet itu gantian kan, piket itu kan, naik ke atas puncak. Nah mereka bawa ember selalu. Jadi kalau mau muntah, gitu kan. Ini mungkin karena goyang, saya di bawah jebur. Aduh. Jadi itu saya pernah ngalami. Jadi saya udah ngebayangin ini kapal lebih kecil lagi, lebih berat lagi kehidupan di sana. Dari pengalaman itu kan tadi sempat diceritakan bahwa ada perspektif melihat kehidupan itu berbeda ketika kita di darat dan ketika kita berada di laut. Bang Andi pernah dengar manusia itu kan pada dasarnya itu Iya. fight or flee kan. Jadi kalau punya masalah itu antara Dihadapin atau fight or ditinggalkan. flight ya. Dihadapi atau lari. Lari. Kalau di kapal nggak bisa lari. Jadi kalau misalnya ada masalah interpersonal Iya. atau masalah apapun tuh memang harus dihadapi langsung gitu. Kalau di darat kan nanti saya nggak cocok sama Bang Andi, bisa ya udah deh aku ke yang lain aja Ya, gitu terus pergi. gitu bisa kayak gitu. Makanya kita belajar efisiensi komunikasi, terus ada banyak perbedaan kultural sehingga kita menyetujui etika-etika di dalam kapal kayak gitu. Misalnya tidak boleh ada yang seksis, homofobik, tidak boleh ada yang rasis kayak gitu, itu kita setujui bersama karena nantinya akan selalu berganti kan para sukarelawan itu gitu. Jadi buat saya menarik sekali ketika semua proses itu dijalani bersama dan dibicarakan juga gitu sampai tuntas. Oke, pernah nggak kehabisan makanan, kehabisan bahan bakar atau apa seperti itu? Saya tidak ada di kapal waktu itu, yang waktu crossing Pasifik, yang melintasi Pasifik, tidak bisa kemana-mana itu. Kapalnya mesinnya rusak, lalu kita kan kehilangan musim trade wind ya namanya, karena pandemi menghalangi kita untuk pergi itu tadi. Jadi ada ketika angin berubah arah, itu kan ada perpindahan di mana tidak ada angin sama sekali. Namanya kondisi doldrum namanya. Doldrum, oke. Tidak ada angin, tidak ada arus, mesin kapal rusak. Jadi solarnya itu tercampur dengan oli, habis juga oli, habis semuanya habis, itu pernah terjadi. Lalu seperti yang dilakukan oleh kapal apapun, sebesar apapun, sekecil apapun, dalam kondisi seperti itu yang bisa dilakukan hanya menunggu kapal lain lewat. Astaga. Dan waktu itu yang lewat adalah kapal tanker dari Cina. Tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi di radio bisanya cuma China. Tapi waktu itu di kapal akhirnya tercipta komunikasi, lalu dibantu. Kami diberikan bahan bakar, bahan makanan juga kayak gitu. Pengalaman hidup yang bisa dipetik dari perjalanan atau ekspedisi ini, ya di sini ada seni, ya ada pertukaran budaya, ada petualangan, ekspedisi, ada penelitian, ada pembelajaran. Ya. Tapi apa yang bisa Anda petik dari kehidupan selama di laut? Kalau buat saya sendiri, saya menuntaskan penasaran saya terhadap lagu yang diciptakan Ibu Sud. Apa itu? Yaitu Nenek Moyangku Seorang Pelaut itu. Ternyata penting sekali lagu kanak-kanak ini ya. Oke. Penasaran itu tuntas dan juga terjawab kenapa sih Ibu Sud sampai membuat lagu tersebut gitu kan. Kita itu kan negara maritim ya. Tapi itu hanya jadi cerita saja kalau misalnya kita tidak mulai pergi ke laut dan cek dan recheck apa yang terjadi sebetulnya di sana itu bagaimana gitu. Jadi buat saya, ketika saya selama berperjalanan di Indonesia, saya banyak bertemu dengan lebih banyak orang-orang yang takut berenang di laut daripada yang tidak. Dan itu alasannya misterius sekali, karena itu juga terjadi kepada saya. Saya juga pernah tidak berani untuk berenang di laut. Gitu. Maka saya berpikir bahwa kenapa kita harus takut kepada laut? Kenapa tidak kita naikkan levelnya menjadi hormat kepada laut? Hormat kepada laut. Bukan takut. Berani. Bukan berani. Jadi bukan berani, bukan takut, tapi respect. Hormat, respect. Kepada laut. Sebab jika kita bicara tentang ibu
bumi, dia tidak berada di darat saja, tapi juga ada di laut. Dan kenyataannya bahwa kita lahir dari rahim ibu yang dengan air ketuban yang asin, itu sama karakternya seperti laut. Maka kenapa kita tidak mulai melibatkan laut sebagai ibu juga, tidak hanya tanahnya saja. Ini pesannya kuat sekali. Dan kalau kita respect pada laut, tentu saja pencemaran yang terjadi saat ini, plastik yang luar biasa, ya besarnya merusak laut itu tidak terjadi ya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Nova ya berbagi pengalaman. Selamat berlayar. Habis ini mau menuju kemana dari Indonesia setelah muter-muter seluruh pulau di Indonesia? Mau kemana lagi rencananya? Kami sedang ada di dalam tahap negosiasi untuk berangkat ke Mediterania karena ada satu undangan dari Teatro Nasional di Catalunya untuk melakukan pertunjukan di Barcelona dan juga mau melakukan pameran di Museum Maritim Barcelona. Jadi semoga bisa mencapai negosiasi yang baik supaya kita bisa lanjut ke Eropa. Kita doakan ya. Baik. Mbak Nova sudah jadi warga dunia. Terima kasih Mbak Nova. Terima kasih banyak. Ya. Berikutnya nanti saya akan mengundang kembali Mas Prigi dan Mas Amir, nanti ditemani oleh Mbak Daru, yang juga melakukan ekspedisi. Apa yang mereka lakukan dan bagaimana pengalaman mereka selama ini. Saya akan segera kembali, jangan kemana-mana. Jadi sekarang sudah 26 sungai yang selesai dideteksi. Hasil sementara bagaimana?